Ya, sore hari ini saya meneruskan topik yang dulu, ya, yakni perihal tentang pemanfaatan RIS, ya, RIS. Jadi jaringan Noma berbantuan RIS, saya bilang jaringan kooperatif Noma berbantuan RIS, ya, sebagai alternatif untuk sistem komunikasi wireless 6G. Artinya kenapa 6G ini kan masih dalam penelitian. Jadi penelitian yang gimana meneliti di luar 5G. Baik. Sebentar. Ya. Nah, apa sih yang melatar belakangi tentang kenapa kita harus sudah mulai ke 6G gitu ya? Kenapa penelitian itu sekarang nggak tahu kalau di Indonesia, tapi yang pasti di Taiwan sudah gencar mulai meneliti di 6G. Ya pertama ya karena permintaan yang makin meningkat ya dalam hal komunikasi menggunakan wireless ya. Ya makin meningkat penggunaannya, kita tahu penggunaan IoT juga masif ya di Taiwan gitu kan. Bahkan parkir aja sudah pakai IoT gitu kan, sistem tol juga sudah berbasis IoT kalau di Taiwan. Jadi tidak ada kit-kit lagi kalau di Taiwan, dari dulu sudah tidak menggunakan kit lagi kalau sistem tol, bahkan sekarang mau disambungkan sama blockchain, jadi tagihannya nanti via blockchain gitu kan. Nah, terhadap sistem generasi kelima ya, di mana seperti kita ketahui di sistem generasi kelima ini yang pasti dia memiliki keunggulan di kecepatan komunikasi dan kemudian konektivitas yang lebih luas ya, lebih luas kalau untuk 5G ini. Nah, seperti diketahui akan tetapi 5G juga punya kelemahan gitu kan, karena sistem 5G sekarang digunakan itu kebanyakan menggunakan jaringan free cell kalau saya bilang, jaringan kecil-kecil ya, tapi masif, jadi cukup banyak gitu kan. Nah, kan cukup banyak, terus kemudian seperti kita ketahui di 5G itu memerlukan proses AF dan DF gitu kan, di mana AF itu perlu amplify penguatan, jadi penguatan tiap sel itu memerlukan sumber daya yang cukup gede, ya otomatis kaitannya kalau pada penyelenggara telekomunikasi itu pasti masalah budgetnya pasti untuk main di 5G pasti gede, karena dia harus pertama izin yang di luar izin frekuensi ya, tapi ada izin kalau misalkan penempatan, terus kemudian ya instalasi, maintenance-nya juga karena cukup banyak gitu. Kemudian juga bergantung pada arsitektur dari penempatan free cell tadi itu juga sangat mempengaruhi. Ya, jadi ya akhirnya output-nya itu tadi hasilnya very high cost gitu kan, kemudian permasalahan frekuensi juga gitu kan, spektrum frekuensi dan instalasi dan maintenance-nya pasti memerlukan biaya, ujungnya tetap biayanya adalah pada cost gitu kan. Nah, tantangan inilah yang akhirnya dilakukan penelitian ke arah 6G gitu. Pada dasarnya 6G itu yang kami riset ya, pada dasarnya tetap 5G, akan tetapi kita mencoba bagaimana sih mengurangi kelemahan-kelemahan dari jaringan 5G yang sudah ada. Gitu. Seperti diketahui, jaringan 5G itu sangat berbeda dengan jaringan 4G, di mana kalau 5G ini dalam satu frekuensi dan waktu yang sama itu usernya memakai sumber daya yang sama, istilahnya powernya hanya dibagi-bagi pila-pila saja powernya. Sedangkan kalau pada 4G yang dibagi-bagi adalah spektrum frekuensinya, itu bedanya. Nah, cuman kalau akhirnya bagaimana kok bisa memisah-misah ini? Ya kita ketahui kalau di 5G kita kenal dengan istilahnya teknik SIC ya, Successive Interference Cancellation. Jadi dia membagi melalui pengkodean ya, melalui pengkodean. Jadi data yang dari pengguna, dari sinyal yang datang itu dikodekan untuk masing-masing user. Makanya di sini yang paling berperan adalah pengguna yang paling dekat dengan base station. Ya, makanya kalau di Noma itu yang justru yang paling berperan adalah pengguna yang paling dekat dengan base station. Itu karena dia
berperilaku sebagai relay. Gitu. Nah, yang kami lakukan adalah gimana mengurangi istilahnya bagaimana cara mengefektifkan masalah relay tadi gitu kan, dengan mengurangi sumber daya yang pasti sangat sangat tinggi sekali kalau menggunakan di 5G ini. Oke. Maaf, sudah berubahkah tampilannya, Bapak-bapak, Ibu? Halo? Halo? Tidak masalah, Pak. Ya. Sudah berubah ya? Oke. Halo, tidak masalah. Iya, Pak. Lanjut. Lanjut, ya. Oke. Nah, kami menawarkan penggunaan RIS ya, atau Recoverable Intelligent Services, atau bahasa kerennya adalah antena cerdas ya. Antena cerdas. Ya, jadi di mana di sini antena itu banyak antena, tapi dalam semacam satu wadah gitu. Tapi di mana masing-masing antena ini dia bisa dikontrol. Jadi dia terdiri dari banyak elemen, gitu kan? Di mana elemen ini bisa dikontrol untuk mengarahkan. Jadi mengarahkan sinyal datang ke arah. Jadi beamforming-nya itu diarahkan ke suatu zona-zona tertentu gitu. Nah, kehadiran RIS ini yang pasti pada dasarnya ya ini memanfaatkan sifat-sifat global radio yang kita tahu sifatnya global radio, namanya sifat gelombang pasti ada proses scattering ya, hamburan, kemudian ada proses pemantulan, ada proses pembiasan ya. Nah ini di RIS ini coba dikurangi efek negatif itu. Seperti kita ketahui bahwa lingkungan propagasi kan lingkungan yang sangat tidak tentu gitu ya. Nah ini yang coba dikurangi efek-efek dari lingkungan propagasi ini. Oke. Selain itu juga penggunaan RIS ini bisa mengurangi efek istilahnya yang berkaitan dengan loss atau line of sight. Jadi apa namanya? Jadi pandangan antara misalkan ada pemancar sumber, kemudian ini penerima, itu mengurangi, kan tidak, yang pasti kalau di dunia nyata kondisi ini tidak mungkin antara pengirim dan penerima itu baik-baik aja langsung lurus bisa berterima gitu kan, pasti ada banyak obstacle gitu. Nah ini yang menghalangi ya, ini loss ini mencoba kalau dengan RIS ini menghilangkan fenomena non loss menjadi loss link istilahnya gitu. Kemudian di RIS ini juga RIS juga bermain pada masalah real time phase shift, jadi pergeseran fase seperti diketahui ada gelombang datang ini kan, terus kemudian ada gelombang datang menimpa suatu permukaan di mana permukaan RIS ini kan pasti punya fase. Jadi dia juga memperhitungkan masalah di RIS ini, masalah untuk pergeseran fase ini. Nah, terkait dengan ini untuk masalah pengontrolan ini peluang bagi teman-teman yang mainan di kontrol otomatis, mungkin bisa mainan di kontrol masalah pengontrolan ini. Kebetulan kalau riset saya masih di istilahnya pada layer fisik ya, physical layer. Gitu. Oke. Nah, dengan sifat-sifat RIS tadi, maka kami mencoba untuk mengimplementasikan bagaimana sih sistem NOMA yang dibantu dengan RIS. Nah, outputnya nanti diharapkan dihasilkan sebuah output yang menghasilkan lebih baik, performasi yang lebih baik daripada NOMA. Oke. Nah, ini yang ini adalah motivasi saya, gitu kan. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan di sini, seperti kami menggunakan asumsi ya, menggunakan bahwa fading channel-nya kita menggunakan Nakagami M. Kenapa kok tidak menggunakan relay gitu kan? Nah, karena relay biasanya memang relay itu gampang dihitungnya, gitu kan. Tetapi dia
kelemahannya adalah sukar sekali kalau diaplikasikan. Maksudnya di dunia nyata itu kalau relay kan pendekatannya semuanya harus distribusi normal Gaussian kayak gitu ya semuanya. Meskipun di Nakagami pun juga demikian, cuman masih ada proses-proses pengolahan yang lain. Nah, ini yang kami gunakan. Makanya jarang sekali penelitian saya juga nggak tahu kenapa kok jarang ya yang menggunakan asumsi Nakagami M. Sangat jarang sekali itu penelitian yang menggunakan itu. Nah, kan kalau karena kami memandang ini lebih baik untuk Nakagami, maka kami menggunakan Nakagami. Jadi tidak menggunakan relay. Kemudian, nah pada dasarnya skop dari riset yang kami lakukan itu pada dasarnya adalah bagaimana sih membuat sebuah model. Modelnya berdasarkan dari sebuah model matematik ya yang kami turunkan. Jadi pertama kali kami mencoba untuk menurunkan sebuah model matematik dari performasi dari coverage dengan menggunakan risk-aided norma ini. Terus kemudian dengan asumsi yang seperti saya sebutkan tadi, yang lingkungan padding-nya adalah pakai menggunakan Nakagami M channel. Terus kemudian bagaimana membuat simulasinya untuk masing-masing user, di mana pada percobaan ini kami menggunakan user yang terdekat dengan base station ataupun base operation ya, dan user yang saya asumsikan jauh dari base station. Jadi user yang dimaksud user ini bukan perorangan ya, bukan individu user bukan, tapi sebenarnya merupakan zona. Jadi ada zona dekat, paling dekat dengan base station dan zona jauh. Kenapa kok paling dekat ini? Karena pada sistem lama seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa pada sistem lama dia berlaku sebagai relay. Gitu. Kemudian selain menurunkan bagaimana menurunkan ekspresi coverage yang kami wakili dengan output probability nantinya, kami juga menurunkan tentang ergodic capacity. Ya, jadi ergodic capacity jadi kapasitas dari channel yang digunakan. Gitu ya. Terus kemudian ya termasuk di bagaimana kami mensimulasikan dan kemudian nanti hasilnya bisa nanti dilihat. Oke, ini adalah masalah research problem kami. Saya kira nggak beda jauh dengan yang saya jelaskan tadi. Ya, kami di sini menggunakan ada 4 jenis skenario ya di penelitian kami. Kalau bisa kembangkan skenario juga nggak masalah, tapi yang kami tampilkan sekarang adalah 4 jenis itu. Yang pertama adalah kami menurunkan output probability, ya, menurunkan persamaan output probability yang terjadi pada pengguna dekat maupun pengguna jauh. Ya, dengan asumsi channelnya adalah perfect channel statistic information atau PCSI. Nah, ini secara teoritis, karena kalau di dunia nyata pasti kondisinya nggak perfect, pasti imperfect. Tapi saya juga mencoba untuk yang imperfect. Nanti ada perbedaan antara PCSI dan IPCSI. Jadi pada kami asumsikan kondisinya adalah PCSI. Di sini kami mencari pertama output probability-nya, kemudian kami lakukan analisis secara analitik ya, nanti bisa dilihat pada hasilnya nanti. Oke, kemudian yang kedua, kami melakukan seperti langkah pertama, seperti pada skenario pertama, tapi kami menggunakan imperfect, ya. Jadi kondisinya adalah imperfect channel statistic information, gitu. Terus kemudian yang ketiga, kami mencoba, yang ketiga ini kami mencoba bagaimana sih dalam kondisi PCSI, ya, tapi menggunakan sebuah sistem IoT ya, sistem IoT yang berbasis 6G. Gitu. Nah, ini saya tertariknya karena kemarin kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu ada yang tentang 5G tapi di terowongan kereta api gitu. Ibu siapa kemarin itu saya lupa namanya.
Nah, saya tarik itu, terus kemudian saya mencoba mensimulasikan ini, gitu kan. Bagaimana ini kalau misalkan proses penerapan apa namanya RIS NOMA ini kalau terjadi di dalam sebuah terowongan, gitu kan. Nanti bisa dilihat hasilnya juga. Sama, tapi ini dalam kondisi PCSI ya. Jadi apa namanya perfect kondisi perfect. Channelnya statistik di channel lah dihasilkan perfect. Baik. Kemudian yang ini kami juga menggunakan mencoba-coba lain, gitu kan, mencoba skenario lain, gitu kan, dengan kondisi misalkan salah satunya terobstacle, ya, satunya tidak kayak gitu. Nanti bisa dicek di hasilnya nanti. Oke, dari riset yang kami lakukan, saya harapkan ya kami berkontribusi pertama mengisi gap penelitian ya tentang RIS adenoma gitu ya. Jangan asumsinya pakai Nakagami. Ya, itu soalnya jarang sekali, makanya saya bilang mengisi gap gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah kami bisa menurunkan sebuah model OTT probability yang mencerminkan performansi, ya, mencerminkan performansi dari SNR, ya, SNIR, ya, itu yang diterima dari gelombang yang diterima oleh user, baik itu user yang paling dekat user atau near user ya, dekat terhadap PS dan far user yang jauh dari PS. Kemudian kami juga menampilkan bagaimana sih menampilkan sebuah fungsi model matematik yang terhadap ergodic capacity ya dengan penerapan RIS NOMA, baik itu pada kondisi pergeseran fase yang arbiter ya maupun yang dalam kondisi optimal. Ya, terus kemudian kami juga yang ini tadi mencoba menggunakan kondisi EPCSI itu yang selanjutnya kami juga mencoba itu tadi. Karena ini jarang sekali gitu ya. Kebetulan ada salah satu yang kami lakukan itu sekarang lagi under review, lagi under review di sebuah jurnal ya, di sebuah jurnal baru ya 2 hari lalu baru saya lagi beritahu lagi proses under review. Ada satu makanya tadi yang nanti cuma saya tampilkan hasilnya saja biar tidak nanti takutnya kena similarity nanti. Oke. Jadi ada beberapa kontribusi ya yang mungkin bisa dilihat nanti di materi yang kami sampaikan. Kalau saya langsung saja ini membersihkan waktu soalnya cukup banyak slide-nya. Ya. Jadi yang pertama pada riset kami pertama, ini kami hasilnya seperti ini. Ini ada sebuah PS, sebuah base station, kemudian ada sebuah pengguna dekat, kemudian ada sebuah pengguna jauh. Saya anggap ya pengguna dekat ini saya katakan sebagai U1, pengguna jauh sebagai U2. Kemudian ada sebuah RIS, di mana RIS ini bisa ada semacam controller juga ya, sini yang sumber dayanya yang menggunakan baterai, gitu. Ya, yang pasti DC, bukan kalau di 5G dia kan sumbernya ya memang DC, tapi dia ada konverter dan macam-macam gitu. Nah, itu yang cukup banyak, bukan baterai. Kalau ini baterainya nggak segede untuk 5G. Jadi hampir pasti ini memerlukan sumber daya yang kecil masing-masing elemen ini. Nah, ini sebuah sinyal dari sebuah BS dikirimkan ke RIS, ya. Kemudian dipantulkan ke masing-masing user. Nah, terus kemudian juga ini kami asumsikan ada sinyal direct dari base station ke masing-masing user. Ini kebetulan kondisinya yang ideal sekali, artinya loss semuanya di sini. Nah, kondisinya loss semua, LOS semua. Jadi ada sinyal langsung dari BTS ke masing-masing user. Nah, karena dia menggunakan konsep NOMA, maka ada sinyal relay dari pengguna dekat ini terhadap pengguna jauh.
Nah, inilah makanya pada konsep NOMA pengguna jauh ini memiliki, kalau pada NOMA pengguna jauh itu justru memiliki performa yang lebih baik daripada pengguna dekat, gitu kan? Karena memang sinyalnya dia dapat ada 2, gitu kan. Kalau pada NOMA pun yang pakai NOMA tradisional pun tetap pengguna jauh memiliki lebih baik, gitu. Tapi ini kan yang dimaksud lebih baik bukan usernya ini cuma 2 zona saja, gitu maksudnya. Pasti ada banyak, gitu. Nah, kalau misalkan nggak lebih jelek, pasti ya sudah habis sinyalnya, gitu kan. Tapi ini masih bisa bertahan, gitu. Oke. Nah, ini adalah pendekatan kami, gitu kan. Ini didefinisikan ya. Jadi sinyal yang ditransmit dari base station ya kami dengan konsep NOMA ya, ada level energi ya, level daya ya terhadap masing-masing sinyal, gitu kan. Karena ada 2 zona user, pakai sebagai A1 ini level energinya, dan A2 ini sumber dayanya adalah P. Kemudian dari sini kita definisikan seperti ini ya, di mana ada error ini saya pertimbangkan, gitu kan. Kalau pada NOMA ini tidak, ya mungkin ada beberapa tulisan NOMA yang mempertimbangkan error ini. Seharusnya error malah dipakai karena dalam kondisi propagasi yang kita tahu, lingkungan propagasi kan nggak tentu, gitu kan. Artinya tidak segampangnya misalkan sinyal ini larinya di frekuensi ini, jalurnya ini, gitu kan. Nah, pasti ada semacam error, gitu kan. Makanya kalau kita mainan di masalah penerima sinyal kan mainnya di probabilitas, gitu kan. Seperti itu. Nah, ini adalah sinyal yang diterima oleh pengguna dekat dan oleh pengguna jauh, dan ini adalah sinyal dari sinar relay ya, dari U1 terhadap U2. Ya, ini nanti pertimbangan inilah yang sama dengan kesimpulan nanti pada perhitungannya kita menggunakan probabilitas. Gitu. Misalkan probabilitas sinyal pengguna dekat, dia bisa berhasil mendekode untuk sinyal 2, gitu kan, untuk sinyal pengguna 2, gitu kan. Kemudian bisa saja nanti pengguna dekat tidak berhasil kayak gitu. Nah, itu kita bicaranya pada masalah probabilitas. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian untuk sinyal untuk dalam kondisi PCSI, saya menggunakan ini. Jadi kondisi PCSI ya, ini berdiri normal tetap, meskipun saya pakai Nakagami, saya tetap menggunakan asumsi Gaussian juga. Jadi ini channel ini parameter channel ya, HK ini dia memiliki distribusi Gaussian, zero min, dan variannya adalah beta K. Di mana beta K ini saya rumuskan seperti ini. Ini GT ini adalah antena sebagai transmitter ya, gitu kan. Jadi penguatan antena transmitter, kemudian GR adalah penguatan antena receiver, kemudian CK ini adalah pad loss ya, besaran pad loss, kemudian DK ini adalah jarak, gitu kan. Jarak kalau ini sama saya satuan, ini saya bagi 1 meter, gitu kan. Kemudian ini konstanta yang saya dari konstanta yang semacam ya konstanta untuk penyesuaian, gitu ya, 30 ditambah dengan ZK. Tapi ini adalah ZK ini adalah fading channel bayangan ya, jadi saya asumsikan sebagai 0. Nah, di mana HK ini ya, HK yang besaran naik ini saya asumsikan sebagai HK rata-rata ditambah dengan error, gitu kan. Di mana errornya adalah tetap berdistribusi Gaussian juga untuk zero min dengan variannya adalah sigma EK ini kuadrat ini. Dan ini kalau omega adalah daya yang masing-masing channel, gitu kan. Saya sebagai daya rata-rata ditambah dengan tetap ya. Ini adalah variannya ya. Di mana daya ini adalah kita bagi dengan masih varian sigma untuk error ini ya, ini sama dengan mu k kalikan jarak pangkat minus pad loss. Ini dengan asumsi itu. Terus kemudian, nah di sini saya bermain ya, gitu kan, menggunakan Nakagami ya. Di sini saya misalkan sebagai distribusi sebuah fungsi distribusi probabilitas atau PDF lah, probability distribution function dari setiap channel seperti ini. Ini adalah rumus utama.
ya. Nah, di mana pengguna rumus ini ya itu diasumsikan harus IID. IID itu artinya masing-masing channel itu adalah independen, kemudian identik, independen, identik, dan dia memiliki distribusi. Ya, terdistribusi artinya dia memiliki distribusi. Tangkap di sini dia memiliki distribusi Gaussian misalkan. Nah, kemudian dari menggunakan PDF ini kita bisa mencari probabilitasnya dengan caranya mengintegralkan. Nah, ini yang saya terapkan jadi saya mendiskusikan di sini antara channel dan link itu beda. Jadi karena kenapa? Karena seperti diketahui elemen-elemen dari RIS tadi, kan banyak elemen. Jadi satu elemen menghasilkan satu channel. Tapi karena banyak karena banyak gitu ya. Jadi misalkan anggap aja misalkan link itu sebuah sapulidi, sedangkan channel itu ada lidinya gitu kok. Gambarannya kayak gitu. Nah, sehingga saya bikinkan seperti ini untuk persamaannya. Nah, terus kemudian kalau ditanya, itu persamaan dari mana? Ini kami bikin, Pak. Jadi kami bikin. Modalnya ini kebetulan teknik fisika itu suka sekali membuat model matematik. Gitu. Ya, ini saya misalkan sebagai XV gitu ya. Nah, saya misalkan seperti itu. Nah, ini ada sinyal directnya, channel direct. Kemudian ini adalah yang komponennya ini HVL kalikan Pi kalikan G VL ini ya, ini dari metrik Hermitian ya. Ini adalah komponen dari RIS-nya yang di sini, suku-suku di sini. Oke. Nah, terus kemudian saya menggunakan juga ini sebagai mulai kita masalah probabilitas ya. Saya jadi pakai frekuensi harapan, kemudian dengan mendefinisikan varian seperti ini, gitu ya. Ini kan dari beberapa varian ya. Varian untuk XP dalam merupakan gabungan varian seperti ini. Kita kan tadi kan bilangnya varian kan. Nah, sehingga nanti bisa kita dapatkan cumulative density function. Nah, cumulative density function inilah yang kita sebut sebagai PDF ya. Gitu. Nah, di mana PDF ini adalah karena persamaan dasar ini adalah sebuah Bell function atau function Bell, di mana function Bell itu punya dua komponen, yakni pertama adalah shape factor dan satunya faktor bentuk dan kemudian besar, gitu kan. Yang itu shape factor ditentukan oleh nilai M. Saya bikinkan gini. Jadi mana nilai M itu frekuensi harapan bagi varian. Kemudian yang ini adalah yang probabilitas tadi ya. Gitu. Saya mendefinisikan ada beberapa variabel yang merupakan definisi dari kami sendiri, gitu kan. Seperti kayak tau gitu kan. Nah, kalau MV ini memang sudah saya ambil dari literatur lain, gitu kan. Tapi kayak misalkan dari tau, kemudian ada lagi lambda gitu kan, itu kita bikin sendiri. Oke. Nah, sehingga nantinya kita bisa menentukan persamaan SNR, ya persamaan SNIR, Pak, SNIR seperti ini. Nah, ini adalah persamaan SNIR, ya, untuk masing-masing yang terjadi pada masing-masing user, ya, pada masing-masing user. Kalau ini rho U2 kita kasih tanda panah U1 ini adalah SNIR dari di rho 2 ya, akibat dari sinyal yang sudah berhasil dikoding oleh U1. Nah, sedangkan kalau rho 2 U2 ini dari U2 sendiri. Gitu. Seperti itu contohnya. Nah, dari berbagai SNR nanti bisa dicek. Kalau saya jelaskan ini nanti agak selesai nanti ya. Di mana ini parameternya ada. LL ini adalah jumlah elemen ya. Saya cuma sebagai jumlah elemen. Gitu. Nah, sedangkan noise-nya ada di mana? Gitu kan. Noise-nya sebenarnya ini semuanya sudah saya bagi dengan noise. Sehingga sebenarnya ini adalah plus noise. Karena saya bagi dengan noise semuanya jadinya seperti ini. Gitu kan. Jadi rho S itu sebenarnya adalah P dibagi dengan noise, gitu kan. Hasilnya adalah saya pakai rho S, gitu ya. Oke. Terus kemudian kita mulai bermain pada probabilitasnya sekarang. Nah, ini. Di sini adalah target masing-masing di masing-masing user ya. Saya pakai sebagai rho TH ya, rho threshold ya, rho threshold pada 1 dan threshold pada 2. Di mana
ada parameter R1. R1 ini adalah target rate. Nah, target rate nanti bisa dikatakan kalau mungkin yang bapak-bapak yang mainnya di Waras pernah dengar namanya BER ya, BER ya. Gitu kan, bit error ya, bit error. Nah, itu kaitannya dengan itu, target rate. Oke. Nah, terus kemudian yang masalah probabilitas tadi ya seperti ini ya. Ini maksudnya pada U1 ya, U1 itu ya sukses mendekod sinyal untuk U2 dan dia juga bisa mendekod sinyalnya sendiri. Nah, makanya disebutkan seperti ini. Probabilitas dari row U2 U1 lebih besar dari row U2, koma row U1 lebih besar daripada row TH. Nah, ini adalah simbol-simbol dari probabilitas. Nah, kemudian saya turunkan, saya ambil yang maksimal gitu kan. Saya ambil maksimal antara hasilnya T2 ini, ya TO2, ini menghasilkan TO2, ini adalah TO1. Ya, saya ambil maksimal mana yang lebih besar, sehingga nanti hasilnya adalah persamaan ini, PU1 ini. Nah, kemudian dari sini bisa kami cari M-nya, ya dari M yang rumus pokok tadi, yang rumusnya pokok tadi proporsi harapan dibagi dengan varian tadi, akhirnya bisa kami peroleh seperti ini. Nah, terus kemudian, nah ini definisi dari ini rumusan dari kami yang kami terapkan karena menerapkan RIS. Karena belum ada, yang ada itu hanya yang terdahulu yang saya tahu hanya untuk NOMA gitu ya. Nah, ini kami terapkan untuk RIS. Meskipun simbolnya mungkin sama ya. Nah, yang lalu itu ada yang pakai formula delta 1, oke lah. Nah, ini kami juga pakai delta 1, tapi ini pakai RIS. Gitu. Jadi pertimbangan kami untuk sinyal yang diterima, untuk perhitungan SNR itu selalu ada interferensi, ada jarak atenuasi, dan ada noise. Jadi tiga-tiganya kami pertimbangkan. Seperti itu. Nah, makanya di sini saya sebut sebagai parameter perbandingan pertama, parameter perbandingan kedua, karena saya bingung memberi nama apa gitu. Makanya ini saya beri nama ini aja. Parameter perbandingan parameter pembanding pertama dan parameter pembanding kedua. Dia seperti ini. Nah, akhirnya rumusnya jadi seperti ini untuk PU2. Nah, dari situ nanti diperoleh diperoleh sebuah fungsi Bell function ya nanti di akhir ya di hasilnya. Nah, seperti diketahui Bell function itu kan ditentukan oleh shape factor ditentukan oleh tadi M dan scale factor ya faktor skalanya ditentukan oleh delta ini baik di delta 1 maupun delta 2 untuk satu maupun untuk E2 seperti ini, di mana delta ini pertimbangannya seperti ini ya, ini ada 4 loss ya, 4 loss yang terjadi seperti ini. Oke. Termasuk dilakukan throughput analisis juga nanti ya. Termasuk, nah untuk analisis diversity ini belum harusnya kebalik ini, harusnya grafik dulu, tapi ini muncul di diversity dulu, udah nggak apa-apa. Nah, masuk kami juga melakukan analisis diversity, ya bagaimana sih nanti kalau rho-nya itu tak hingga, ini secara analitik Pak ya, gitu kan, secara matematik rho-nya tak hingga nanti jadinya mendekati konstan untuk harga probabilitas outage-nya. Nah, ini langkah-langkah untuk diversity saya kira nggak perlu. Nah, dan ini adalah parameter yang kami pakai untuk simulasi. Jadi kami menggunakan power alokasinya gitu kan 0,2 untuk A1, untuk A1-nya adalah 0,2, A2-nya adalah 0,8. Karena ini level energi ya, jadi harus jumlahnya 1 ya. Gitu. Nah, level energinya dipecah jadi 2 zona 1 0,2 dan zona 2 adalah 0,8. Kemudian nilai part loss-nya juga saya asumsikan 2 ya, ini C sama dengan 2. Kemudian relatif channel-nya ya, yang tadi ini apa eta ya, eta K ya. Ya, sudah saya tentukan bernilai antara 1 kali 10 pangkat min 4 sampai 9 kali 10 pangkat min 4. Kemudian termasuk jaraknya juga kami asumsikan. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa jaraknya itu ambilnya 1, ini ya maksud 1 ini 1 kilo gitu kan. Jadi kenapa kok diambil 1 kilo? Ya
biasanya ini orang-orang radio yang saya tahu gitu kan, karena saya juga pernah mainan di BTS ya. Nah, yang saya tahu itu biasanya kalau misalkan mau survei dia ambil jaraknya 1 kilo, jadi benar-benar manual lah. Nah, makanya kemarin waktu ada risetnya Ibu siapa itu, ya jadi punya ide jadinya untuk penentuan itu dia pakai apa namanya, pakai kecerdasan buatan ya, ya mungkin bisa aja diterapkan nanti ya, gitu. Terus kemudian kami juga melakukan simulasi secara Monte Carlo ya. Nah, jadi Monte Carlo kita gunakan juga untuk memverifikasi ya. Gitu. Nah, ini hasilnya yang pertama. Jadi ini adalah hasil dari NOMA dan RISNOMA. Maaf, ini hasil ya, ini ada NOMA dan RISNOMA. Seperti ketahui ini maksudnya yang merah ini, yang merah dulu kita bicara yang merah dulu ya, yang merah ini. Ini adalah object probability dengan menggunakan NOMA konvensional. Ya, NOMA konvensional ini. Jadi 5G. Jadi performansinya adalah seperti ini. Nah, ternyata kalau kita pakai RISNOMA, apabila elemennya cuma 1, ternyata masih kalah sama NOMA. Karena jumlah elemennya 1, gitu kan. Kan kita bicaranya tidak 1, elemennya kan banyak, gitu kan. Nah, begitu RIS ini saya pakai elemennya jumlahnya 10, yang biru ini ya. Elemennya saya simulasikan, jumlah L-nya berapa 10 gitu ya. Jumlah elemennya. Ternyata dia sudah lebih baik daripada NOMA. Kita lihat yang 5G seperti ini performansinya. Jadi makin ke bawah itu makin baik. Karena ini sebenarnya kalau di rumah namanya performan, ini berkaitan dengan coverage ya. Jadi auto probability kan menghalangi sinyalnya makin madam gitu kan. Nah, kalau covernya makin tinggi, artinya penghalangnya harus makin kecil nilainya, kayak gitu. Jadi ini yang bisa dinilai kan penghalangnya. Oke, kembali lagi ke sini. Kita lihat di sini pada L sama dengan 10, ternyata hasilnya lebih bagus daripada NOMA. Apalagi L-nya saya tingkatkan lagi. L-nya saya tingkatkan yang hijau, saya tingkat yang hitam ini, saya jadikan 100, ternyata jauh lebih bagus daripada NOMA. Gitu. Dia hanya kalah waktu satu elemennya cuma 1. Ini khusus untuk Kita tunggu sebentar nih Pak Agungnya mental ya keluar dari ruangan. Mohon maaf. Maaf, Pak Edi putus ya, Pak Edi? Halo, Pak? Betul, Pak. Betul. Ya, silakan. Udah nyambung lagi, Pak. Oke. Baik. Menjelaskan yang tadi, yang hasil ini, Pak ya. Ya, cukup jelas, Pak, gambarnya, Pak ya.
Oke. Gambarnya belum di-share lagi nih, Pak. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, Pak. Bentar, Pak. Ya, sudah keluar lagi gambarnya, Pak. Oke, Pak. Ya, kembali lagi. Kita sekarang lihat di bagaimana performasinya di P2 atau di pengguna jauh. Ya, saat menggunakan elemennya RIS itu satu buah, ternyata masih kalah sama menggunakan norma tradisional. Ini garis merah ini, yang ini elemen satu ini kan garisnya hijau. Ya, ternyata ini grafik yang warna merah ini adalah PU2 untuk norma. Tapi begitu elemennya ada 10 di P elemennya 10, kita lihat yang grafik warna biru, ternyata hasilnya lebih bagus daripada norma. Apalagi kita gunakan 100 malah jauh lebih bagus lagi. Nah, ini untuk auto probability-nya. Kemudian untuk yang ini, untuk yang masalah estimasi relative channel error-nya, ya kita lihat di sini. Ya, ini waktu kalau menggunakan norma, ya seperti garis merah ini, ya ini auto probability terhadap relative channel-nya, ya dia performanya kita cek di sini. Kita bandingkan dengan yang 100, ya, langsung yang dengan elemen 100 ya, yang dengan jumlah RIS yang elemennya 100. Ternyata kita lihat di sini auto probability-nya jauh. Ini untuk U1 sama-sama U1, yang hitam ini adalah pakai RIS norma, yang merah ini pakai norma. Kita lihat di sini. Performanya untuk auto probability-nya masih lebih bagus yang pakai RIS norma. Apalagi yang untuk U2, ya pengguna jauh. Kita lihat sini. Masih bagus untuk RIS norma dengan elemennya 100. Misalnya kenapa nggak pakai elemen yang 10 pakai yang 10 kayak tadi ya? Ya bisa pasti kita bisa desain pasti di antara ini kan, itu nilainya. Oke. Oh ya, yang bulat-bulat itu hasil Monte Carlo, Pak ya. Yang ini ada bulat ataupun persegi ini ya. Ini adalah hasil simulasi Monte Carlo. Baik. Nah, di sini adalah masalah jarak. Kalau jarak yang kita tentukan adalah jarak U1 saja. Karena kenapa? Ya karena kalau pakai norma, meskipun RIS norma sebenarnya juga pakai norma juga kan. Kalau pakai norma itu memang yang paling berperan adalah pengguna dekat. Gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk pada jarak pada U1 ya pengguna dekat dengan pakai norma, ini yang warna merah. Kita cek ini auto probability-nya. Ya. Dengan ini kita lihat bahwa makin jauh ternyata auto probability-nya makin tinggi. Gitu. Sedangkan kita lihat pakai RIS norma, ya ini meskipun kelihatannya lurus sebenarnya nggak lurus amat ya, gitu kan. Tapi kan yang pasti jauh sudah kelihatan jauh berbeda antara menggunakan RIS norma dengan elemennya jumlahnya 100 ini untuk auto probability-nya dibandingkan dengan maksudnya coverage-nya ya dibandingkan dengan menggunakan norma. Itu yang dimaksud dengan coverage selalu berbalikan dengan auto probability, Pak. Jadi kalau auto probability makin kecil, coverage-nya pasti makin gede. Gitu. Oke. Ini yang untuk U1. Maaf, ini untuk yang dengan RUS-nya saya pakai 30 dB ya. Nah, kemudian yang satunya adalah pakai 50 dB, sama juga hasilnya. Dia performasinya lebih bagus pakai RIS norma. Baik. Nah, kemudian ini masalah throughput. Ya, tadi saya menggunakan persamaan throughput tadi ya. Kalau persamaan throughput itu sudah umum ya, pasti ada di literatur juga gitu kan. Nah, ini saya gunakan throughput untuk RIS norma. Kita cek di sini yang untuk RIS norma dengan elemennya 100 gitu kan. Lebih tinggi ya untuk throughputnya ya, gitu kan. Ya makin tinggi, makin banyak elemennya dia makin tinggi. Gitu. Nah, ini kita bandingkan L100 dengan norma. Ini yang norma. Hasilnya seperti ini. Ternyata masih lebih tinggi yang throughputnya RIS norma. Dari sini bisa disimpulkan bahwa throughput pun juga lebih gede dari apabila kita menggunakan RIS norma. Gitu. Baik. Itu tadi kalau kita menggunakan asumsi PCSI
artinya Preferred Channel Statistic Information. Gitu, ternyata menghasilkan lebih baik dari kondisi itu, menghasilkan lebih baik daripada penggunaan NOMA yang digunakan pada 5G. Oke, sekarang kita sama persis, ya, pakai apa namanya, sistem modelnya sama persis sama yang pertama tadi, tetapi dengan kondisi IPCSI. Nah, kita cek di sini sama untuk penurunan rumusnya yang bersama, gitu kan. Nah, bisa kelihatan gambarnya Pak ya? Sini ya? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Oke, kita cek Ya, di sini. kelihatan. Sebenarnya gambarnya hampir sama, cuman ini saya tinjau aja yang apa namanya, yang L jumlah elemennya adalah 100 ya. Kita cek di sini. Ya ternyata dengan adanya IPCSI ini yang dilambangkan warna kuning Pak, warna kuning yang ini, yang warna kuning ini ya, yang warna kuning ini di atas warna hitam ini. Ternyata memang kalau ini realnya, kalau kondisi kan perfect itu kamu hampir nggak ada Pak ya, gitu kan. Jadi kita pakai imperfect, kita simbolkan sebagai ini ada residu interference ya, dengan nilai K-nya ini. Saya pakai nilai K sama dengan ini residu interference, ini saya simbolkan sebagai K. Ya, ini saya sebutkan nilainya adalah 0,01 dan 0,012. Kalau ada yang tanya, kenapa kok pakai nilai ini? Saya melihat literatur terdahulu, lihat peneliti terdahulu menggunakan sekian, makanya saya bandingkan aja yang menggunakan sekian gitu. Untuk residu interference ini. Kalau misalkan ditanya apa sebabnya residu interference, bisa aja karena masing komponen. Adakah komponen sempurna? Kan nggak mungkin, gitu kan. Pasti ada masing-masing komponen itu ya, pasti ada istilahnya apa ya? Nggak mungkin bekerja dengan sempurna, gitu kan. Nah, itu saya pakai sebagai penghasil residu interference tadi. Nah, ini ternyata hasilnya sama. Dari sini saya berkesimpulan bahwa oh berarti yang saya turunkan, model-model persamaan yang saya turunkan ternyata mungkin benar. Sama sebabnya kok saya perfect kayak gini, terus tidak perfect kok hasilnya juga seperti yang saya harapkan gitu. Nah, ini kalau kita gedein. Nah, ini adalah dari punyanya NOMA ya, gitu ya. Punya NOMA. Ini kalau tadi yang saya tampilkan punyanya NOMA kan yang kecil. Ini yang punya NOMA dengan residu yang sama, residu interference yang sama. Ya, ternyata juga ini di atasnya juga kan. Nah, tapi nilainya dengan residu yang sama, tapi nilainya kan lebih bagus yang ini. Nilai coverage-nya karena output probability-nya lebih kecil. Baik. Nah, ini idenya saya dapat idenya dari waktu TI yang kemarin tuh, waktu Ibu siapa gitu kan ya. Coba saya taruh di terowong di mana gitu ya. Nah, ini saya asumsikan, ini saya taruh RIS misalkan. Kemudian ini saya taruh IoT yang free cell yang 5G ya. Kemudian ini output yang di sana adalah sebuah IoT ya. Jadi U2 ini adalah IoT device ya untuk saya namakan untuk berbasis 6G gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi ini ada sinyal ya pakai RIS ya karena di dalam ya pakai RIS, kemudian dimasukkan diterima oleh resell, kemudian ada yang diterima oleh yang di IoT gitu kan. Terus kemudian karena ini penerimaannya kan juga nggak mungkin bagus karena ini ujung lorong gitu yang jauh, saya asumsikan seperti itu. Terus kemudian ada relay juga karena pakai NOMA ya, ada relay juga dari U1 gitu. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah NOMA. Ini adalah NOMA, hasil NOMA. Saya bandingkan ini NOMA. Pokoknya kalau NOMA itu pemikiran kita harus NOMA itu ada 5G gitu kan. Nah, ini RIS NOMA itu adalah 6G gitu ya. Nah, ini 6G hasil seperti ini. Ternyata saya buat model seperti beda ya, nggak ada direknya, itu seperti ini. RIS NOMA dengan elemen 1 aja sudah lebih bagus daripada NOMA. Kemudian N-nya 10, kemudian N-nya 100 gitu kan. Loh, kok diambil kecil sini aja, karena ini sebenarnya ini bell function juga, ini melengkung ke bawah gini kayak mangkok gitu seperti ini. Jadi diambil sini aja udah cukup gitu kan. Terus kemudian ini di U1 di pengguna dekat. Nah, kemudian di pengguna jauh, NOMA di dekat, ini NOMA untuk pengguna jauh juga yang kita lihat juga sama profilnya. Terus kemudian kita bandingkan antara N1 dan ini ya untuk RIS NOMA ya untuk pengguna dekat dan pengguna jauh ya perbedaannya seperti ini
Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kami juga melakukan penghitungan gimana sih untuk apa namanya? Untuk apa? Sampai lupa. Ergodik probability-nya gitu kan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ini untuk yang kondisi arbiter ya, kondisi sembarang gitu kan. Jadi untuk U1 maupun U2 seperti ini. Di mana pada U2 kita lihat ergodik kapasitasnya lebih tinggi daripada U1. Gitu. Ini hasil simulasi gitu kan. Termasuk ini hasil simulasi dari Monte Carlo ya, yang ada bulat-bulatnya ini. Nah, kemudian pada kondisi optimal. Nah, ini pada kondisi optimal beda. Kalau arbiter tadi hampir mendekati lurus ya. Kalau pada optimal ini ternyata berbeda. Pada optimal dia membentuk logaritmik gitu ya. Baik ini di U1 maupun di U2. Kita lihat di sini. Terus kemudian kita bandingkan juga tetap yang di U2 meskipun pada kondisi optimal juga pada kondisi fase pergeseran fase optimal ya, ternyata juga masih lebih ergodik kapasitasnya masih lebih tinggi U2 daripada U1. Oke. Nah, ini kita bikin lagi satu skenario gitu kan. Satu skenario di mana tidak ada sinyal langsung ya ke U1. U1-nya di sini dekat RIS gitu kan. Kemudian ini ada U2, dapat sinyal dari U2 ya. Ini jadi dari VS ya ke RIS, kemudian ke U1 ya. Kebetulan dari VS ke U1 ini nggak ada direct karena ini ada obstacle misalkan ya. Nah, kemudian yang dari U2 ini ada dapat sinyal juga. Dapat sinyal dari langsung direct dari VS dan ada sinyal apa namanya? Sinyal relay dari U1. Ya. Ya, ternyata hasilnya seperti ini. Ini yang NOMA. Ya, ini yang NOMA. Kemudian ini yang apa namanya? N-nya, di sini saya pakai N ya, bukan L lagi, tapi N sama dengan 1, N sama dengan 10, sama N sama dengan 100 gitu ya. Hasil seperti ini untuk coverage-nya. Ya, performa coverage-nya. Ini pada posisi pengguna dekat. Nah, ini pada posisi pengguna jauh seperti ini. Ini NOMA, ya. Terus kemudian hasilnya seperti ini. Ini untuk N1, ini N10, ya. N-nya sama dengan 10, kemudian N-nya sama dengan 100. Ini untuk pengguna jauh. Sama-sama nomanya juga digunakan jauh. Nah, apabila ini saya kombinasikan, hasilnya adalah seperti ini, antara pengguna dekat dan pengguna jauh. Gitu. Misalkan kelihatan, Pak, oh ini kelihatan dekat lebih jauh. Enggak, ini kalau diperpanjang grafiknya, ujungnya tetap aja lebih bagus yang jauh. Gitu. Ini kan yang di awal ya. Baik, demikian presentasi dari kami ya tentang penggunaan RIS NOMA ya. Gitu kan ya, mungkin bisa sebagai alternatif untuk menggantikan NOMA gitu. Barangkali nanti siapa tahu teman-teman ada yang berminat. Saya soalnya kepingin ada kelompok yang apa kita belajar bersama tentang untuk 6G ya. Kan negara lain sudah 6G, Indonesia masih 5G, 5G pun juga masih mau diterapkan gitu kan. Gitu. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Waktu saya kembalikan ke Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali mungkin bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan ya dari Pak Agung Mulyowidodo. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan dituliskan pertanyaan-pertanyaan di chat box. Nah, ini kebetulan muncul satu pertanyaan dari Pak Ferry ya. Maaf Pak, persamaan dari halaman 16 dan banyak yang tidak dituliskan nama variabel parameternya. Yang utama mungkin bisa dimengerti atau ditebak seperti diversity, frekuensi, G, gain, dan lain bolehkah disertakan Pak? Terima kasih. Sangat boleh Pak. Saya kelupaan. Sangat boleh. Nanti yang lain silakan pada di pertanyaan-pertanyaan silakan. Nanti saya sampaikan ke Pak Edi nanti notasinya. Baik. Ini sampai di Indonesia kapan ini Pak? Udah mulai on lagi nih di Esa Unggul ini. Masih Sidawan Pak. Saya baru besok Jumat tak balik Pak. Oh. Iya, tapi kayaknya hanya sebulan di Indonesia karena harus saya yang lanjut postdoc Pak, lanjutin yang ini. Oh gitu, langsung ya. Lagi ya. Apa nih topik postdocnya ini Pak? Tetap Pak,
di Risnoma ini. Oh, oke. Ya. Saya pikir udah balik ke Isambul terus kemudian ini membangun ini lab itu ya, security lab, Iya, Pak. Intelligence System and Security Lab. Nah, itu ditunggu, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau di sana juga ada ininya juga, eksperimennya itu ada juga, Pak. Ada, Pak. Ada. Oh, ada ya. Ada, Ya Pak. makanya mungkin kalau di presentasi dengan matematik saja kan mungkin nggak semuanya ini ya, ini susah juga rumusnya ini. Iya, Pak. Kalau di sana ininya ya, validasi dengan eksperimen ini ya, Pak ya. Iya, Pak. Nggih. Kalau di Indonesia gimana itu? Apa mungkin juga dilanjutkan di Indonesia dan kemudian ada validasi dengan eksperimen gitu, gimana ininya? Skenario-nya. Nah, itu Pak. Mungkin nggak tahu nanti kalau ada mekanisme apa ya. Kalau di Indonesia itu hibah atau apa mungkin bisa, Pak. Oh, Gitu. Artinya gini, ini kan kalau ini kan saya dari sisi fisik layer ya, gitu kan. Dari fisik ini ide ide pertama kali karena kebetulan saya ketemu profesor dari Vietnam, gitu kan. Dia lagi fellow di sini. Terus kemudian dia riset, aku mau riset ini, gitu kan. Terus kemudian kita mau ngomong kok cocok, gitu kan. Nah, dia background-nya elektro, gitu kan. Nah, saya tadi fisika hasilnya, gitu kan. Nah, dia tertarik, saya bisa nurun-nurunkan apa yang dia ngomong gitu loh, Pak. Nah, terus kemudian bisa nurunkan matematiknya, kayak dia tertarik, wah, ya itu. Akhirnya berlanjut, akhirnya nama beliau itu Din Tuan Du, mungkin kalau bisa dicari, dia senior member di IEEE. Oke. Ya. Gitu. Ya, memang rencana ini memang masih baru nih, Pak, ini. Masih baru ya? Untuk postdoc berapa lama nih rencananya, Pak? Setahun tapi 6 bulan, tiap 6 bulan pembayaran kontrak. Oh gitu, ya. Iya, Pak. Oh, nih. Berarti masih lama ini ya, Pak, ya, di Taiwan ini. Kontraknya aja baru besok Kamis, Pak. Oh gitu, oke. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Haris Ontowiryo nih. Kira-kira platform untuk simulasinya apa ini, Pak? Saya pakai MATLAB, Pak. Oh, MATLAB ya? Ya, MATLAB. Ya. Saya kira MATLAB sudah cukup bagus kok. Oke. Kalau yang nggak punya license MATLAB, apa juga ada misalkan Python atau apa? Ada nggak ini ya? Bisa mungkin pakai MATLAB online ya, tapi MATLAB online juga harus ada langganan juga ya. Karena kebetulan kalau di sini kan MATLAB kan dari kampus ya. Gitu. Iya. Semua kalau semua mahasiswa di sini kalau misalnya pakai MATLAB gratis lah. Pakai Windows juga gratis, semuanya. Jadi lesson dari kampus ini, Pak. Oh, semua sudah dipermudah nih, difasilitasi kampus nih ya, Pak ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah inilah mungkin sebagai percontohan ya, kampus-kampus di Indonesia itu harusnya software yang penting-penting kayak gitu kan, termasuk langganan jurnal-jurnal yang bagus-bagus gitu, berlangganan gitu. Jadi kalau jadi mahasiswa di sini itu kita jurnal IEEE, MDPI gitu, itu gratis, Pak. Yang harusnya berbayar semua. Gitu, Pak. Iya. Ya, ini komentar dari Pak Haris Ontowiryo nih, bisa MATLAB dikonversi ke Scilab asal nggak pakai toolbox-nya MATLAB nih. Kalau nggak pakai toolbox gimana caranya ya? Kebetulan saya nggak pakai toolbox, Pak. Manual. Oh, nggak pakai toolbox. Oh, berarti bisa dikonversi nih berarti ke Scilab. Bisa. Oh, oke. Ini ada ini. Ternyata gitu kan, makanya kan saling share nih, ternyata bisa pakai yang selain MATLAB. Bisa, Pak, bisa. Berikutnya ini dari Pak Ferry lagi, ini ada pertanyaan. Yang pertama ini pada radio komunikasi umumnya di ujungnya dihitung signal to noise ratio. Kalau pada 5G toleransi Baird-nya itu berapa ya, Pak? Juga yang 6G. Nah, silakan, Pak. Oh, ini toleransi Baird-nya ya. Ya. Gini,
Yang pasti 6G ini kan ngikut sebenarnya memperbarui kualitas 5G. Yang pertama, 5G itu kan terdiri dari 2 proses ya, amplify and forward, ya, kemudian AF ya, dan satunya DF, decode and forward gitu. Nah, pada dasarnya saya mencoba ini ke arah 6G ini itu menghilangkan dari AF, proses AF yang terjadi pada 5G. Karena AF itu yang memerlukan investasi besar kan di AF. Kalau decode kan hanya pakai komputasi aja, mengcoding aja gitu kan. Jadi AF-nya yang dihilangkan. Jadi toleransi bernya sampai saat ini kalau menurut saya sih ya sama dengan 5G, Pak. Gitu. Oh ya. Sama 5G. Jadi menghilangkan proses AF sama memperbarui kualitasnya aja gitu. Gitu, Pak. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ferry juga ya, pada komunikasi satelit dikenal dengan CRC, Cyclic Redundancy Check. Bagaimana dengan teknologi 5G dan 6G, apakah dipakai juga Pak, mengingat penerapan algoritma CRC ini sangat menghemat di Satcom? Terima kasih. Iya, mohon maaf saya belum sampai ke sini untuk satelit komunikasi belum, Pak. Mohon maaf, ya. Pak. Oh, tapi barangkali tentang ininya Pak, apa CRC gitu loh, dalam CRC apa, ya. Error detection ya, itu kan komunikasi yang suka ada ini apakah pakai parity atau pakai model CRC gitu misalkan. Oh gitu. Ya. Boleh Pak, nanti jadi masukan bagi saya ini Pak. Oke, ya baik. Ya. Yang lainnya silakan pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sambil cerita aja Pak, di sana satu lab kalau profesor mahasiswanya berapa orang nih Pak? Yang dengan saya Pak? Ya, yang satu lab. Satu lab dengan saya berapa dulu? Sekarang udah pada lulus. Udah lulus. Oh ya. Iya, Sebelumnya yang bareng saya ada 3 orang. Dulunya sih. Oh dokter ya, 3 orang. Iya, yang bareng saya 3 orang. Dulunya sih ada 3 orang. Dulunya ada, pokoknya yang hampir seangkatan dengan saya Pak ya. Iya. Yang misalnya 1 semester di atas saya ya, gitu kan. Sama angkatan saya itu yang saya tahu ada 1, 2, 3, 4, masih sisa 2 sekarang, 8 orang Pak. 8 orang itu dokter semua ini Pak? Iya. Oh dokter. Yang ini masternya? Kalau masternya saya nggak tahu Pak. Oh nggak tahu. Nggak tahu Pak. Kalau calon dokternya ada 8 orang. Oke, itu mahasiswa asing semua atau ini? Yang asing semua. Yang asing. Oh asing. Oh, yang orang Taiwannya apa ada yang belajar sampai dokter nih Pak? Yang orang Taiwan itu kalau nggak salah, yang pernah bareng sih ya, ada 3 orang yang orang Taiwan. Oh, malah yang lebih banyak orang asingnya ini ya, orang asing. Iya, yang orang Taiwan itu ada dari Nankai University itu, Kuo. Dengan itu ada. Terus satunya cewek, saya lupa namanya. Iya. Gitu Pak. Oke, baik. Ini muncul pertanyaan lagi dari Pak Haris Wirjo nih Pak. Kalau MATLAB yang jadi masalah kita tidak bisa mensimulasikan dalam bentuk real time. Apakah ada platform untuk simulasi real time-nya? Mana Pak? Pertanyaannya seperti itu. Maksudnya tidak bisa mensimulasikan. Sebentar Pak, ini yang saya yang dimaksud mensimulasikan remote real time itu berarti kan yang pakai ada simulink ya Pak ya, kalau ada MATLAB kan? Ya bisa gitu. Ya mungkin fenomenanya betul-betul time base-nya itu memang real time gitu. Artinya ya terkait dengan fenomena misalkan komunikasi datanya itu melibatkan informasi real time barangkali seperti itu. Oh, melampirkan data stream gitu ya? Ya betul. Gitu. Enggak Pak, yang ini enggak melibatkan data stream. Nanti kalau pada pengkodean ya, proses decoding pada proses DF, nah itu baru yang data stream lah, gitu kan. Tadi itu bukan pakai MATLAB Pak. Kalau ini kan saya hanya pada level physical layer Pak. Jadi physical layer. Jadi saya mencoba. Ini sebenarnya dari mencoba menurunkan toh, gitu kan. Jadi menurunkan
do itu kan dia anunya risk ya, basicnya dia risk gitu kan. Nah, kemudian coba saya gabungkan sama NOMA gitu loh Pak. Intinya kayak gitu. Jadi saya coba menurunkan model gitu kan, ya dengan menggabungkan dari apa namanya, dari NOMA gitu kan. Nah, performasinya bagaimana gitu. Ternyata hasilnya NOMA sama RIS gitu kan, menggunakan RIS, NOMA perbantuan RIS, ternyata performasinya masih bagus NOMA perbantuan RIS. Terlebih RIS itu bertujuan untuk menghilangkan AF tadi gitu ya, yang jadi sumber beratnya perusahaan telco untuk mengubah 5G yang saya tahu mungkin di Indonesia Pak ya. Ya, mungkin salah satunya itu karena investasinya terlalu gede. Ya. Gitu. Oh. Ya. Kalau seperti ini sambil nunggu pertanyaan yang muncul ya Pak ya. Kalau di Taiwan itu kriteria kelulusan S3 apa itu Pak? Yang pasti harus seminar ya, seminar internasional, proceeding terindeks AI, kemudian jurnal ya. Jurnal itu persyaratan ya, jurnal ya. Ya, jurnal, kemudian terindeks SCI Pak atau SCI. Kalau Scopus malah kalau ada boleh, sekarang masih sudah boleh. Scopus dulunya pertama nggak boleh, harus SCI, harus WOS. Gitu. Sekarang Scopus boleh tapi 2. Jadi WOS 1 bandingannya 2 Scopus. Scopus Q1 Pak ya tapi ya. Syarat Scopus Q1 ini ya. Nggak boleh sembarangan ini aplikasinya. Iya Pak. Ini. Iya Pak. Jumlah saya ini ya mudah-mudahan saya masuk lagi ya apa kan masih under review juga yang tadi yang pakai apa ya, saya idenya dari Mbak yang prestasi dulu. Iya ya Mas. Ini Mbak Silvi itu ya. Iya, Mbak Silvi ya. kalau ya gitu. Kira-kira kurang setahun lagi lah. Ya itu saya masukkan di MDV ya Pak. Mudah-mudahan diterima. Kita kolaborasi masih ada kontak dengan Mbak Silvinya itu. Belum kontak Pak, saya nggak punya kontaknya. Nggak punya kontak. Iya, saya sebenarnya menarik itu yang pencarian pakai apa namanya. Kebetulan ini, saya sekarang kan adanya basisnya di komputer Pak ya. Iya. Mencari pakai kecerdasan buatan untuk mencari lokasi-lokasi radio tadi itu Pak. Iya. Parameter apa aja gitu kan, terserah. Nanti untuk algoritmanya mungkin saya bisa pakai, kalau datanya banyak gitu kan, datanya ribuan, ya saya harus pakai deep learning gitu kan. Kebetulan saya pernah mencoba apa namanya? Kalau deep learning saya pernah ini mencoba itu Pak, apa namanya? memodifikasi ini arsitekturnya AlexNet gitu, saya pernah. Gitu mencoba kalau AlexNet itu harus misalkan AlexNet itu harus 12 layer gitu kan. Saya coba ngapain harus 12 gitu kan. Kita sesuaikan dulu aja dengan ukuran citranya gitu. Ternyata sih bagus juga gitu kan. Gitu di MDPA juga itu. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Ini dari Pak Ferdi. Pada sistem komunikasi radio terestrial ada penghitungan trilos. Apakah pada 5G dan 6G dimasukkan faktor itu walaupun di 5G dan 6G jarang pakai di daerah rural area? Iya, dipakai Pak. Jadi pada perhitungan, ya pada dasarnya kita wakili pakai atlas tadi ya, gitu kan. Jadi kan kita mainannya gelombang frekuensi tinggi, di mana kalau apa namanya pada 5 dan 6G ini ya gelombang frekuensi tinggi itu kena daun aja gitu kan sudah pengaruh sekali gitu kan kualitasnya gitu. Jadi memang kita pakai gitu, adanya obstacle dan macam-macam gitu. Ini dari Pak Haris Ontowiryo ini. Kalau saya tidak salah, audit probability secara nyata dan simulasi kan dihitung dari data stream. Ini pertanyaannya ini Pak. Ya, gini Pak Ontowiryo. Jadi audit probability itu pada dasarnya kan perhitungan untuk mewakili coverage lah, karena menghitung untuk coverage kan belum ada ya. Jadi probabilitas untuk coverage
kita misalkan itu adalah 1 dikurangi jumlah output probability. Besar output probability. Gitu kan. Peluangnya 1 dikurangi output probability. Nah, di situ output probability pada dasarnya adalah fungsi itu tadi, Pak, fungsi probabilitas, namanya aja probabilitas gitu kan. Ya, jadi tidak harus data stream gitu kan. Data stream itu dipakai itu tadi waktu proses decoding itu tidak harus data stream karena datanya kan mengalir terus ya. Data masuk disampaikan kemana itu decoding kemana itu kan mengalir terus. Jadi kalau untuk auto probability untuk perhitungan sebenarnya bersama auto probability ya itu hanya persamaan peluang saja. Gitu. Gitu, Pak. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih. Jadi Pak Budi Santoso, izin bertanya, 6G apakah sudah dipakai secara penuh di Taiwan? Hasil penelitian sudah diaplikasikan di jaringan 6G dan hasilnya seperti apa? Belum, Pak. Jadi 6G ini di Taiwan masih dalam penelitian, Pak. Gitu. Bahkan di seluruh dunia. Yang pasti di Jepang pun juga ada, yang saya tahu ya, Jepang, Korea, sama Amerika. Gitu. Itu sama satu yang ada ya di Eropa juga. Gitu. Itu memang mencoba untuk meneliti 6G. Jadi masih dalam tahap 6G, Pak. Masih dalam tahap penelitian. Nah, penelitian saya itu kan masih pada level physical layer fisik gitu kan. Kan kalau dalam informasi kan ada physical layer, kemudian ada nanti terakhir adalah pada proses aplikasi. Tadi yang ditanyakan oleh Pak siapa tadi yang menanyakan data stream. Nah, nanti pada aplikasi itu yang sudah data stream gitu kan. Ini kita masih dalam tahap awal sekali untuk physical layer gitu. Tapi kalau 5G Taiwan sudah menerapkan. Sudah hampir semuanya lah. Kalau di hampir seluruh Taiwan kalau 5G. Gitu karena di Taiwan sudah, ini sebagai contoh ya, di Taiwan ini sudah ada vehicle automatic vehicle, Pak. Bus autonomous ya. Ya, autonomous vehicle. Ya, untuk bis kota. Gitu kan. Yang saya tahu itu sensornya jumlah kontrolnya ada. Untuk mulai dari sensor itu sistem kontrol ada sekitar 1.750 sistem. Dan masih pakai PID juga. Ya campuran, mix antara PID sama jelasan buatan. Gitu. Dan dicoba sudah jalan datar, jalan padat, kalau dipotong bagaimana, ada namanya bendaran, Pak ya. Ada orang-orang tiba motong gitu kan. Itu bagaimana. Terus kemudian jalan naik gunung. Gitu. Dan itu udah. Tapi Taiwan pun masih mau menerapkan masih belum berani. Gitu. Karena apapun 5G pasti ada something, Pak ya, something trouble gitu kan. Nah, itu yang mereka takutkan. Apalagi mau diterapkan pada operasi jarak jauh, operasi ini surgery kedokteran jarak jauh pakai tangan robot gitu kan. Nah, itu kan harus benar-benar real time yang benar kan sebenarnya nggak ada real time 100%. Real time itu mesti ada sisa ada nggak mungkin 100% lah gitu kan. Nah, padahal untuk surgery kan harus mendekati 100% gitu. Nah, itu tadi, Pak. Jadi belum di Taiwan pun masih 5G, Pak. Tapi 6G masih dalam penelitian. Baik, berikutnya dari Pak Ferry ini. Pertanyaan lanjutannya, pada teknologi 5G dan 6G sebenarnya loncatan teknologi terjadi dari OMA ke NOMA. Bagaimana untuk teknologi selanjutnya, misalnya 7G atau sudah ganti terminologi? Kira-kira parameter apa yang dikutak-atik, Pak? Oh ya, gini Pak, OMA itu diterapkan pada 4G, Pak. Kalau 5G itu NOMA. Jadi lontatannya dari 4G ke 5G. Gitu. Itu ada dari OMA ke NOMA itu. Jadi satunya pakai frekuensi yang dibelah-belah gitu kan. Artinya di Pfizer-nya itu di frekuensinya OFDMA sebenarnya. Kalau satunya adalah kalau NOMA memerlukan satu buah frekuensi ya, itu dipilah-pilah dayanya. Kayak gitu. Level dayanya dipilah-pilah untuk digunakan pada masing-masing user. Itu bedanya OMA sama NOMA. Kayak gitu, Pak. Jadi 5G itu NOMA, 4G itu OMA. Kebetulan yang saya dengar 4G kan dulu basisnya dari teman Indonesia juga, Pak ya. Gitu. Pak siapa lupa yang mana namanya. Itu basisnya dari situ. Itu 4G gitu kan. Nah,
kemudian 5G ada pembaruan. Nah, kalau 6G itu mencoba mengurangi mencoba mereduksi kekurangan dari NOMA. Seperti adanya AF tadi kan. Ini makanya kalau jadi, maka foto-foto ya simulasi yang saya pernah berikan ke Pak Edi yang kemarin itu ya, gambar-gambar itu bisa terjadi. Jadi RIS cuma ditempelkan di gedung gitu aja, nggak kelihatan kalau itu sebuah antena gitu ya. Gedungnya dikasih gambar iklan itu nggak kelihatan kalau padahal itu sebenarnya antena kayak gitu. Itu bisa kayak gitu Pak. Dan bisa digunakan dalam. Dan nantinya diharapkan RIS itu penggunaan RIS NOMA ini Pak, itu bisa ada istilah energi harvesting ya. Jadi kalau bisa pemindahan energi ngecas baterai ya pakai gelombang elektromagnetik yang disampaikan gitu. Ya ini nanti ke arahnya sana, tapi saya masih belum tahu gimana Pak Edi caranya baterai bisa muatan bisa dipindah dari pakai gelombang elektromagnetik gitu. Gitu. Ya, memang udah banyak penelitian yang tentang wireless charging ya. Iya, wireless charging. Ya. Nah, nanti diharapkan RIS NOMA ini nanti ya salah satunya itu wireless charging. Kemudian misalkan RIS-nya ditampilkan di sebuah pesawat gitu atau sebuah media sebuah platform gitu Pak ya, entah itu balon udara. Nanti kemudian bisa memperluas jangkauan dari UAV, unmanned vehicle gitu loh. Yaitu unmanned aerial vehicle. Aerial vehicle ya. Bisa seperti itu nanti. Jadi memperluas jangkauannya itu bisa Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Pak Adi nih, di Freeport apakah juga menggunakan RIS? Ini pertanyaan di Freeport, tahu nggak nih Pak Agung ini? Saya nggak tahu Pak. Pak. Jagoan saya masih cuma di Taiwan aja Pak. Tadi ada yang tanya Cina, saya juga belum tahu. Karena jagoan saya masih di Taiwan Pak. Oh, baik, ini ada pertanyaan nih di direct message ke saya nih, izin dari Pak Dasri ya. Izin bertanya Pak, apakah teknologi 4G dan 5G serta 6G bisa dikombinasikan sehingga menjadi teknologi yang akurasinya lebih baik dan tidak muncul lagi generasi G lainnya? Terima kasih. Teknologi berapa Pak tadi Pak? 5G sama 6G? 4G, 5G, 6G apakah bisa dikombinasikan sehingga teknologi menjadi teknologi yang akurasinya lebih dan tidak mungkin lagi muncul generasi G lainnya? Namanya teknologi masih berkembang Pak ya. Jadi sebenarnya 4G ke 5G itu sebenarnya perkembangan teknologi Pak. Jadi bukan suatu yang ini hal yang sendiri-sendiri enggak. Jadi 5G memperbaiki performa dari 4G. 6G memperbaiki performa dari 5G. Siapa tahu nanti ada 7G gitu kan. Yang isunya katanya sudah ada isunya, tapi saya kok belum pernah tahu. Belum ada kabar gitu. Itu nanti memperbaiki 6G seperti itu Pak. Ya, baik. Cuman ya jadi pertimbangan seperti yang disebutkan tadi Pak Paul tadi ya, bahwa ternyata ada pengaruh juga masalah radiasi Pak ya. Gitu. Ya, radiasi, betul. Ya, memang 5G beresiko Pak. Karena apa? Dia kalau ingin kualitas yang bagus di 5G kan harus masif. Jadi pemasangan BTS-nya itu harus masif gitu kan. Makanya dia dibentuk sebagai istilahnya small cell gitu ya, sel-sel kecil gitu. Gitu. Memang seperti itu untuk kualitas, tapi ada juga resikonya tadi. Gitu. Dan makin banyak kan juga otomatis radiasinya juga perlu dipertimbangkan. Oke, radiasi mungkin satu buah ini tidak berradiasi pada kita, tapi kalau banyak buah itu ada bisa kemungkinan kita gunakan juga gitu. Ya. Oh, ini berisiko ya Pak ya kalau banyak BTS ini ya. Kalau 5G berisiko ya. Kalau saja logika saya karena banyak pemasangan small cell gitu ya, jadi dimasang secara masif. Nah, mungkin dengan 6G ini salah satunya mengurangi itu. Itu karena pertama konsepnya RIS yang dipakai di 6G rencana diterapkan di 5G itu kan dia hanya memantulkan. Dia tidak memproduksi istilahnya tidak ada penguatan sinyal, nggak ada. Dia hanya benar-benar memantulkan. Gitu.
ya sinyal memang pasti berkurang, gitu kan. Tapi dia bagaimana caranya bisa memantulkan dengan kualitas yang hampir serupa dengan sinyal yang dikirim. Seperti itu, Pak. Konsep seperti itu, Pak. Nah, teman-teman yang dikontrol, ya, mungkin bisa menggunakan ini, mendesain sistem pengontrol dari RIS ini, Pak. Pengontrol dari RIS, ada sinyal masuk, dia diarahkan kemana, gitu kan. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau mau disampaikan secara langsung, nih mic-nya saya buka. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika PII mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Agung Mulyo Widodo yang sudah menyampaikan paparan dan menjawab beberapa pertanyaan yang pada sore hari ini. Terima kasih pada Pak Paulijaya juga sudah menyampaikan sistem sore hari ini, dan terima kasih kepada Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita ketemu insya Allah minggu depan, Selasa dan Rabu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Pak Paul. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Pak Wahidin. Maaf, sehat-sehat selalu, Pak. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore.